Sayap-sayap yang terkembang. Seri 2 suramnya Bayang-Bayang. Audiobook, novel silat, cerita, S.H. Mintarja, episode 190. Pertanyaan itu semakin membingungkan Kasada. Dengan tersendat ia kemudian menjawab, pamanku bukan orang kaya. Tetapi ia seorang yang sangat baik. Aku mendapat kesempatan cukup untuk menyesuaikan diri dengan kawan-kawanku. Sudah tentu aku harus tahu diri. Tidak menyesuaikan diri dengan anak orang-orang kaya yang memiliki apa saja yang diinginkannya. Tetapi siapa yang kau maksud dengan pamanmu itu? Bertanya Ki Tunggul semakin mendesak. Namun tiba-tiba saja timbul pikiran aneh di kepala Kasada. Tanpa minta pertimbangan ibu dan bibinya ia menjawab, paman adalah bekas suami bibi ini. Aku datang khusus untuk menyampaikan pesannya. Pesan apa? Dahi Ki Tunggul itu berkerut. Paman minta bibi mau menerima paman kembali. Paman akan bersedia memenuhi permintaan bibi apapun juga. Termasuk memelihara itik, jawab Kasada. Kenapa memelihara itik? Bertanya Ki Tunggul itu pula. Paman bercerai dengan bibi karena soal itik. Bibi ingin memelihara itik, tetapi paman menolaknya. Pertengkaran pun merembet ke soal-soal lain dan membengkak sehingga akhirnya bibi meninggalkan paman, jawab Kasada. Tidak, jawab Ki Tunggul, bibimu tidak akan kembali kepada pamanmu. Kau pun tidak usah kembali kepadanya. Kau dan bibimu dapat tinggal bersamaku. Aku akan mencukupi kebutuhanmu melebihi pamanmu itu. Kasada menarik nafas panjang. Katanya, terlambat, Ki Tunggul. Bibi telah menyatakan kesediaannya kembali kepada paman. Sebenarnya lah paman dan bibi belum resmi bercerai, jawab Kasada sambil berpaling ke arah bibinya. Wajah bibinya memang menjadi merah. Tetapi ia mengerti maksud Kasada. Karena itu ketika Ki Tunggul bertanya kepadanya maka bibi Kasada itu pun mengangguk membenarkan, aku memang belum bercerai. Kalian harus segera menyelesaikan perceraian itu berapapun besar biayanya. Aku akan menanggungnya dan aku ulangi lamaranku agar kau bersedia menjadi istriku. Hidupmu dan kakak perempuanmu bahkan kemenakanmu itu akan menjadi jauh lebih baik dari sekarang. Bahkan seandainya kau kembali kepada suamimu yang tidak bertanggung jawab itu, berkata Ki Tunggul lantang. Tetapi bibi Kasada itu menggeleng. Katanya, aku sudah menyatakan untuk bersedia kembali kepada suamiku itu. Tidak, kau tidak boleh kembali kepadanya, Ki Tunggul itu hampir berteriak. Jangan berteriak begitu Ki Tunggul, cegah Ibu Kasada. Nanti orang-orang yang sedang membersihkan rerumputan di sela-sela batang padinya itu berdatangan kemari. Mereka tidak akan berani berbuat apa-apa atasku, jawab Ki Tunggul dengan nada tinggi. Tetapi adikku tentu merasa malu. Persoalan yang penting ini tidak seharusnya dibicarakan di pinggir jalan bulak seperti ini. Sebaiknya kita bicarakan lain kali. Apalagi adikku telah memberikan jawabannya, desis Ibu Kasada. Aku minta kepastian, berkata orang itu. Aku sudah memberikan kepastian, jawab bibi Kasada itu. Aku tidak mau kau perlakukan semena-mena. Aku seorang yang berpengaruh di sini. Aku dapat mempergunakan pengaruhku untuk memaksamu, berkata Ki Tunggul dengan marah. Aku sudah melapor kepada Ki Bekel, jawab bibi Kasada, jika Ki Tunggul akan memaksaku, maka Ki Bekel akan campur tangan langsung. Bukankah Ki Tunggul sudah mengetahui? Ki Bekel tidak berani berbuat apa-apa atasku. Kau kira Ki Bekel dapat melindungimu? Geram Ki Tunggul. Jika bukan Ki Bekel, aku akan menyampaikannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya, jawab bibi Kasada. Laki-laki itu menggeretakkan giginya karena marah. Katanya, aku tidak mau bertengkar di pinggir jalan. Tetapi bukan berarti aku tidak akan meneruskan niatku. Sementara itu kau sempat berpikir bahwa aku akan dapat mengangkatmu dan seluruh keluargamu dari lembah kemiskinan. Bibi Kasada tidak menjawab lagi. Sementara itu laki-laki itu pun berkata sambil bergeser dari tempatnya, jangan menunggu aku memerintahkan orang-orangku mengambilmu dengan paksa. Bibi Kasada masih tetap berdiam diri. Sementara Ki Tunggul itu pun mengajak kedua orang pengiringnya itu melangkah pergi. Laki-laki itu mempunyai mata yang tajam, desis Ibu Kasada sambil berpaling ke arah saudara sepupunya. Kenapa? Bertanya bibi Kasada.
Ia dapat melihat kecantikan seseorang meskipun diselimuti oleh kemiskinan, jawab Ibu Kasada. Ah, desa saudara sepupunya, kau selalu saja mengganggu. Bukankah kau tidak bersungguh-sungguh? Ibu Kasada tertawa, namun ia pun kemudian berkata, sudahlah. Agaknya Kasada sudah cukup lama berada di sawah. Aku belum mohon maaf, bahwa aku telah menjawab asal saja, berkata Kasada kemudian, seharusnya aku mohon izin lebih dahulu kepada Bibi sebelum aku membual. Tidak apa, jawabku untuk selanjutnya akan berpegang kepada bualanmu itu, jawab bibinya. Tetapi bukankah akhirnya orang itu mengetahui bahwa apa yang aku katakan tidak benar? Berkata Kasada kemudian, mudah-mudahan orang itu sudah melupakannya, jawab bibinya selanjutnya. Kasada hanya mengangguk-angguk saja. Sementara ibunya berkata, marilah. Sebaiknya kita pulang saja. Bertiga mereka pun kemudian meninggalkan sawah yang hanya sekotak itu. Di sepanjang jalan Kasada mengulangi niatnya untuk membeli sawah sekotak lagi agar tanah garapan ibu dan bibinya menjadi lebih luas, sehingga hasilnya akan cukup bagi mereka berdua untuk semusim. Dari panen sampai ke panen berikutnya. Ketika mereka sampai di rumah, maka Kasada pun telah ikut pula membantu kerja ibu dan bibinya. Membelah kayu bakar dan menimba air untuk mengisi gentong di dapur dan jambangan di pakiwan. Namun dalam pada itu, Kasada justru telah mulai digelisahkan lagi oleh keperluannya datang menemui ibunya. Ia sama sekali tidak memikirkan lagi laki-laki yang akan mengambil bibinya, karena bibinya tentu akan dapat menyelesaikannya sendiri dengan cara apapun yang dikehendaki oleh Ki Tunggul. Seandainya Ki Tunggul akan mempergunakan kekerasan, maka bibinya tentu akan dapat mengatasinya. Jika terpaksa maka ibunya pun tentu akan membantunya. Namun jika terjadi demikian, maka kehadiran mereka di padukuhan itu tentu akan menjadi sorotan orang. Karena itu, ia sependapat justru bibinya melaporkannya kepada Ki Demang dan Ki Jagabaya jika Ki Bekel tidak dapat mengatasinya. Namun apapun yang dilakukan oleh Ki Tunggul, tidak akan berbahaya bagi bibi dan ibunya asal Ki Tunggul tidak berbuat licik dan pengecut. Yang kemudian dipikirkan oleh Kasada, bagaimana ia akan mulai dengan sebuah pembicaraan tentang wisuda di tanah perdikan Sembojan. Tetapi aku harus mengatakannya, berkata Kasada kepada diri sendiri. Karena itulah, ketika mereka makan malam lewat senja, di bawah nyala lampu minyak yang redup, Kasada telah memaksa diri untuk menyampaikan keperluannya datang ke rumah ibunya. Ibu, berkata Kasada sambil menelan nasi yang terakhir disuapkan ke mulutnya. Sejenak ia berhenti untuk meneguk wedang serai yang disediakan oleh bibinya. Ibunya mengerutkan keningnya. Ia melihat wajah dan suara Kasada yang bersungguh-sungguh. Karena itu, maka ia pun memperhatikan anaknya itu dengan bersungguh-sungguh pula. Ibu, Kasada mengulangi, sebenarnya di samping aku datang untuk menengok ibu dan bibi, aku juga membawa sebuah berita yang aku tidak tahu. Apakah ibu dan bibi menganggap penting atau tidak? Ibunya menarik nafas panjang. Katanya, aku sudah mengira Ger. Agaknya kau tidak datang sekedar menengok ibu dan bibimu saja. Tetapi karena aku tidak yakin, maka aku menunggu sampai saatnya kau mengatakannya. Besok aku harus kembali ke bara pasukanku. Karena itu, maka malam ini adalah kesempatan terakhir bagiku untuk membicarakannya dengan ibu serta bibi. Katakanlah, Puguh, aku akan mendengarkannya dengan baik, berita apapun yang akan kau sampaikan. Hatiku sekarang sudah tidak lagi mudah terguncang setelah aku mengalami peristiwa yang telah melemparkan aku ke tempat ini dengan sikap dan anutan hidupku sekarang, sahut ibunya. Kasada menarik nafas panjang. Lalu katanya dengan patah-patah, Ibu, aku akan menyampaikan satu berita yang akan terjadi di tanah perdikan Sembojan. Ternyata dengan dingin ibunya berkata, katakanlah Ger. Kasada termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, Ibu, di tanah perdikan Sembojan akan diselenggarakan wisuda. Ibunya mengerutkan dahinya, namun ia pun cepat tanggap, karena itu maka ia pun segera bertanya, Anggerisang akan diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Sembojan? Ya Ibu, jawab Kasada, wajah Ibu Kasada itu pun segera berubah. Secerah kegembiraan justru memancar dari sorot matanya. Sambil mengusap rambutnya yang sudah memutih tergerai di dahinya, maka ia pun berkata, syukurlah. Tanah perdikan itu tidak lebih lama lagi kosong tanpa seorang pemimpin yang sah. Dengan wisuda itu,
maka tanah perdikan itu akan mempunyai seorang kepala tanah perdikan yang sebenarnya. Aku telah mendapat undangan untuk menghadiri wisuda itu, Ibu. Risang sendiri datang ke baraku untuk mengundang aku agar aku bersedia datang ke tanah perdikan di saat wisuda itu dilaksanakan beberapa pekan lagi, berkata Kasada. Ibunya mengangguk-angguk. Namun dengan hati-hati ia bertanya, bukankah kau telah menyatakan kesediaanmu untuk datang? Ya Ibu, aku sudah menyatakan bahwa aku akan datang, jawab Kasada. Sementara itu jantungnya menjadi berdebar-debar ketika ia berniat untuk mengatakan bahwa ibunya juga diharapkan untuk datang. Ibunya melihat sesuatu yang masih tersimpan di hati anaknya itu. Karena itu, maka ia pun justru berusaha untuk mengungkit agar yang tersimpan itu juga dilontarkan keluar. Karena itu, maka ibunya itu justru bertanya, apakah ada pesan yang lain yang kau bawa? Kasada menarik nafas dalam-dalam. Katanya kemudian, ya Ibu, ada yang lain yang akan aku sampaikan. Katakan Puguh, kau tidak perlu ragu-ragu. Sudah aku katakan bahwa hatiku tidak lagi mudah terguncang. Kasada mengangguk kecil. Katanya, Ibu, kami, maksudku aku dan Risang berharap bahwa Ibu juga bersedia untuk datang. Meskipun ibunya sudah mengatakan bahwa hatinya tidak mudah terguncang, namun yang dikatakan oleh Kasada dengan ragu itu sempat membuat jantungnya bergetar lebih cepat. Namun sesaat kemudian, ibu Kasada itu telah menguasai perasaannya sepenuhnya. Sambil menarik nafas dalam-dalam ia berkata, apakah Risang juga mengundang aku atau kau tawarkan kepadanya bahwa aku akan kau ajak serta? Apakah ada bedanya? Justru Kasada bertanya kembali. Tentu ada bedanya, Ger, jawab ibunya. Jika kau tawarkan kepadanya bahwa aku akan kau bawa bersamamu, maka belum tentu jika hal itu berkenan di hatinya. Apalagi ibunya. Seandainya kemudian ia mengiyakannya, mungkin hal itu hanya karena perasaan segan saja. Sehingga dengan demikian, maka Risang apalagi ibunya tidak menerima kedatanganku dengan ikhlas. Kasada mengangguk-angguk. Seperti keraguan telah membersit di hatinya. Ia dapat mengerti perasaan ibunya. Namun ia pun telah berjanji kepada Kasada bahwa ia akan membujuk ibunya sebagaimana Kasada akan meyakinkan ibunya bahwa ibunya telah berubah. Untuk beberapa saat Kasada merenung. Namun kemudian ia pun berkata, Ibu, sebenarnya lah bahwa aku dan Risang telah bersepakat untuk meyakinkan Ibu dan Ibu Risang, agar dapat menghapus jarak yang selama ini terbentang di antara Ibu dan Ibu Risang itu. Permusuhan yang telah lama berlangsung tidak akan dapat memberikan apapun juga, baik kepada ibu maupun kepada Ibu Risang. Yang ada justru ketidaktentraman, ketegangan jiwa dan kebencian yang seakan-akan memburu sepanjang hidup kita. Ibunya mengangguk-angguk kecil. Katanya, aku sependapat sepenuhnya dengan pendapatmu itu Kasada. Aku pun sebenarnya tidak berkeberatan untuk pergi ke tanah perdikan Sembojan, sepanjang aku akan dapat diterima dengan hati terbuka. Kasada memandang ibunya dengan tajamnya, seakan-akan ingin melihat apakah isi hatinya sesuai dengan kata-katanya. Namun ibunya itu pun menjelaskan, aku berkata sebenarnya Kasada. Aku berada di pihak yang salah, yang harus menempatkan dirinya dalam kedudukan yang lebih rendah. Tetapi aku tidak berkeberatan. Seandainya aku harus berlutut untuk mohon maaf sekalipun, hal itu akan aku lakukan. Justru setelah Iswari itu mau menerimamu dengan kedua belah tangannya, bahkan menganggapmu sebagai anak sendiri. Bagiku sekarang, aku memang sudah tidak ada harganya. Aku hanya dapat mengharap agar kau tidak mengalami nasib seperti aku. Jika tanah perdikan Sembojan itu menerimamu dengan baik dan memberimu tempat selayaknya, maka aku tidak akan memberikan harga sama sekali bagi diriku sendiri. Kasada justru termangu-mangu. Ternyata sikap ibunya tidak sebagaimana dibayangkan. Ibunya tidak merasa tidak pantas datang karena merasa bersalah. Tetapi juga tidak ingin bersikap sebagai tamu yang terhormat. Ibunya justru bersedia direndahkan sebagai pengakuan atas kesalahannya. Perasaan Kasada tersentuh karenanya. Bagaimanapun juga ia tidak akan dapat melihat ibunya direndahkan dan apalagi dijadikan bahan pengewan-ewan, betapapun besar kesalahannya. Namun di samping perasaan itu, Kasada pun menganggap bahwa ibunya adalah seorang yang berhati jantan. Ia tidak gentar menghadapi kenyataan betapapun pahitnya. Bahwa dengan dada tengada ibunya sanggup mengakui kesalahannya, adalah pertanda bahwa ibunya bukan seorang yang berjiwa kerdil. Sebagaimana diingatnya,
Apa yang pernah dilakukan ibunya, maka ibunya memang mempunyai landasan jiwa yang kuat. Namun yang pada saat itu jalan yang ditempuh oleh ibunya adalah jalan yang sesat. Karena itu, maka dengan suara yang bergetar Kasada berkata, "Ibu, kita akan pergi ke tanah perdikan dalam keadaan wajar. Mungkin ibu memang membawa beban. Tetapi sudah tentu bukan niat Risang untuk menghadapkan ibu pada sebuah pengadilan. Karena itu, jika kita pergi ke tanah perdikan, maka kita akan menyatakan ikut bergembira bahwa Risang telah diwisuda menjadi kepala tanah perdikan Sembojan." Ibunya mengangguk-angguk. Katanya, "Aku akan dengan senang hati datang ke tanah perdikan Sembojan. Apapun yang akan aku alami di sana. Aku sudah merasa bersyukur bahwa kau mendapat undangan langsung dari Risang sendiri. Apalagi jika Risang itu juga mengundang aku." Kasada mengangguk kecil sambil menjawab, "Terima kasih atas sikap ibu yang justru terbuka. Sejak semula aku merasa cemas bahwa ibu akan berkeberatan karena berbagai pertimbangan. Nah, katakan kepada Risang, bahwa aku bersedia untuk datang ke tanah perdikan Sembojan saat ia diwisuda," berkata ibunya, "asal kau yakin bahwa kesediaannya menerima aku bukan karena terpaksa. Apalagi ibunya, justru karena ia bersikap baik kepadamu. Tentang apa yang akan dilakukan atasku aku tidak akan menghiraukannya." Kasada mengangguk-angguk pula. Katanya, "Jika demikian, pada saatnya aku akan datang menjemput ibu dan sudah tentu bibi. Aku mohon bibi bersedia menemani ibu ke tanah perdikan Sembojan." Bibinya mengangguk sambil menjawab, "Sudah tentu aku akan bersedia menemani ibumu. Selama hidupku aku belum pernah menyaksikan wisuda seorang kepala tanah perdikan. Dengan datang ke Sembojan, agaknya aku akan dapat bercerita tentang upacara itu." Kasada menarik nafas dalam-dalam. Persoalannya dengan ibunya sudah selesai. Nampaknya ia pun tidak akan terlalu banyak dibebani persoalan apabila Ibu Barata berkeberatan menerima kehadiran ibunya, karena ibunya justru sudah mengatakan bahwa ia akan datang jika ia akan dapat diterima dengan ikhlas, apapun yang akan terjadi atas dirinya di tanah perdikan kelak. Jika Ibu Risang ternyata kemudian tidak ikhlas, maka ibunya tidak akan merasa sakit hati karena telah ditolak. Tetapi bagaimanapun juga Kasada tentu akan berusaha untuk menempatkan ibunya pada kedudukan yang wajar meskipun ibunya sendiri sudah mengaku bersalah dan akan menerima perlakuan yang bagaimanapun juga kelak. Karena itu, maka Kasada pun kemudian berkata, "Baiklah ibu. Dengan demikian maka aku sudah mendapat satu kepastian bahwa ibu akan datang ke tanah perdikan. Tetapi tentu saja tidak akan diperlakukan seperti seorang tertuduh di depan perdata yang akan mengadilinya atau justru seperti seorang terhukum yang harus menjalani hukumannya. Mudah-mudahan tidak ada persoalan yang bakal timbul." Kasada. "Aku datang ke tanah perdikan hanya akan menyampaikan ucapan selamat dengan ikhlas kepada Angger Risang. Sebagaimana sikap Ibu Risang yang dengan ikhlas menerimamu dalam rangkuman keluarga tanah perdikan Sembojan meskipun ia dan orang-orang tua di tanah perdikan tahu siapakah ibumu," berkata ibunya. "Mudah-mudahan wisuda itu juga menjadi batas pertautan kembali seluruh keluarga tanah perdikan Sembojan tanpa saling curiga-mencurigai," berkata Kasada dengan nada dalam. Ibunya menarik nafas dalam-dalam. Namun sebelum menjawab, mereka telah dikejutkan oleh ketukan perlahan-lahan pada daun pintu rumah mereka yang memang sudah tertutup. "Siapa?" bertanya bibi Kasada. Buka pintunya, terdengar suara geram di luar. Ketukan di pintu itu bahkan terdengar semakin kertas. "Siapa?" bertanya bibi Kasada itu pula. "Buka saja pintunya, aku akan berbicara," Kasada pun segera tanggap. Katanya, "Orang yang tadi siang kita temui di sawah." Ibunya mengangguk sambil berdesis, "Ya? Ki Tunggul, nampaknya ia sudah benar-benar gila." "Aku tidak akan membuka pintu," geram bibi Kasada. "Bukalah, minta Ibu Kasada, nanti pintu itu rusak dan kita harus memperbaikinya. Atau biarlah Kasada membuka pintu itu. Silahkan mereka masuk, Ki Tunggul tentu tidak sendiri." Kasada pun bangkit dari tempat duduknya sementara wajah bibinya menjadi buram. Bahkan ia pun berdesis, "Jika mereka mempergunakan kekerasan, apakah kita akan melayaninya? Lalu bagaimana anggapan tetangga-tetangga terhadap kita? Sikap mereka tentu akan berubah. Mereka akan menganggap kita sebagai hantu-hantu betina yang dijauhi orang. Mumpung ada Kasada, besok pagi-pagi kita menghadap Ki Bekel dan Ki Jagabaya. Malam ini kita tidak usah ikut campur,
jawab Ibu Kasada. Bibinya tidak membantah lagi, sementara pintu pun diketuk semakin keras. Sehingga Kasada harus menjawab, ya, ya. Aku sedang berjalan menuju ke pintu. Sejenak kemudian, Kasada telah mengangkat selarak pintu lerek yang terbuat dari anyaman bambu itu. Ia mundur beberapa langkah ketika tiba-tiba saja Ki Tunggul dan 2 orang pengikutnya memasuki rumah itu. Aku datang dengan maksud baik, berkata Ki Tunggul. Marilah, silahkan duduk, Ki Tunggul. Tempatnya masih dikotori sisa-sisa makan yang belum sempat kami singkirkan, karena kami sedang berbincang-bincang. Ibu Kasada itu mempersilahkan sambil membenahi mangkuk-mangkuk yang masih berserakan di amben bambu yang juga dipergunakan Kasada untuk tidur. Ki Tunggul tidak menjawab, tetapi ia pun segera duduk di amben itu pula, sementara 2 orang pengiringnya berdiri tegak di sebelahnya. Seorang di antaranya meletakkan tangannya pada hulu goloknya yang besar. Sedang yang lain menyilangkan tangannya di dadanya. Kasada pun kemudian juga duduk di amben itu pula di sebelah bibinya. Sementara ibunya beringsut, justru ke tengah. Kedatangan Ki Tunggul malam-malam telah mengejutkan kami, desis Ibu Kasada. Belum terlalu malam, jawab Ki Tunggul, baru saja senja lewat. Rumah sebelah menyebelah pintunya masih terbuka. Hanya rumah ini sajalah yang sudah menyelarak pintu rumahnya. Agaknya kami sudah tidak mempunyai kepentingan apa-apa lagi di luar, Ki Tunggul. Karena itu, maka kami telah menyelarak pintu rumah kami, berkata Ibu Kasada kemudian. Baiklah, aku akan segera mengatakan kepentinganku datang kemari. Sudah aku katakan, bahwa aku berniat baik. Aku akan meneruskan pembicaraan kita di Bulak tadi. Aku memang tidak mau bertengkar di jalan meskipun tidak akan ada orang yang berani menegurku. Tetapi aku semata-mata menghormati kalian, perempuan yang katanya merasa malu ribut-ribut di pinggir jalan. Ibu Kasada, bibinya dan Kasada sendiri tidak menjawab. Mereka menunggu Ki Tunggul itu berkata selanjutnya meskipun mereka sudah dapat menduga apa yang akan dikatakannya. Sebenarnya lah sejenak kemudian Ki Tunggul itu berkata, aku akan melanjutkan pembicaraan kita. Aku benar-benar berniat untuk melamarmu. Sudah hampir setahun aku menduda. Bukankah sudah cukup lama anak-anakku hidup dalam kegersangan karena mereka tidak mempunyai seorang ibu? Di mana ibu-ibu mereka? Bertanya Bibi Kasada. Sementara Kasada pun mengerutkan keningnya, karena kesan dari pertanyaan itu adalah bahwa istri laki-laki itu tidak hanya satu. Ki Tunggul menjadi tegang mendengar pertanyaan itu. Jawabnya, kau tidak perlu tahu kemana mereka pergi. Tetapi mereka adalah perempuan-perempuan yang tidak tahu diri. Perempuan-perempuan malas yang hanya pandai menghabiskan uang untuk bersolek dan membeli barang-barang perhiasan yang tidak sewajarnya. Karena itu mereka sudah aku usir dari rumahku. Aku tidak peduli kemana mereka akan pergi dan apa yang akan mereka lakukan kemudian, karena itu sudah bukan tanggung jawabku lagi. Tetapi ternyata anak-anak mereka membutuhkan mereka, berkata Bibi Kasada. Sudahlah, jangan hiraukan mereka, aku memerlukan kau, itu saja. Kau akan menjadi istriku dan menjadi ibu dari anak-anakku. Kau akan dapat hidup lebih baik daripada hidup di gubuk yang miring ini, berkata Ki Tunggul. Gubuk ini tidak miring, Ki Tunggul, sela Kasada tiba-tiba sambil tersenyum. Namun Ki Tunggul itu membentak, kau anak dungu. Kau tentu tahu bahwa gubuk ini buruk, kotor dan pengap. Kasada tidak menjawab lagi, tetapi ia menyembunyikan senyumnya sambil menunduk dalam-dalam. Sementara Bibi Kasada itu menjawab, Ki Tunggul, bukankah sudah aku katakan bahwa aku akan segera kembali kepada suamiku? Karena itu, aku tidak dapat memenuhi keinginan Ki Tunggul. Apalagi aku pun termasuk perempuan yang malas dan tidak mempunyai kelebihan apapun dari perempuan-perempuan lain. Tetapi kau terbiasa bekerja keras. Kau dapat bekerja sehari penuh di sawah melampaui ketahanan kerja seorang laki-laki. Bukankah itu satu kelebihan? Berkata Ki Tunggul. Kasada pun tahu pasti mendengar jawaban itu, bahwa bibinya memang tidak akan dijadikan seorang istri yang sewajarnya. Tetapi ia akan menjadi seorang budak. Karena itu, maka di luar sadarnya timbullah kebenciannya kepada Ki Tunggul itu. Namun Kasada berusaha untuk tidak mencampuri persoalannya jika tidak terpaksa. Sementara itu, bibinya pun menjawab, sudahlah Ki Tunggul.
Aku tidak akan dapat kau jadikan istrimu sekaligus budakmu. Sebaiknya kau lupakan saja. Dalam waktu dekat, suamiku tentu akan datang kemari. Soalnya tinggal, apakah aku akan mengikut suamiku ke Pajang atau suamiku yang akan tinggal di sini? Wajah Ki Tunggul menjadi merah. Katanya, kau tahu bahwa di padukuhan ini tidak seorang pun yang dapat mencegah kemauanku. Karena itu pikirkan masak-masak. Jika aku tidak mendengar kabar bahwa kau akan kembali ke suamimu, aku akan memberimu kesempatan berpikir beberapa hari lagi. Tetapi justru karena anak itu membawa-bawa kabar bahwa kau akan kembali pada suamimu, maka aku harus mendapat kepastianmu sekarang. Aku tidak mau terlambat. Aku sudah memberimu kepastian, jawab Bibi Kasada. Jangan membuat aku marah, berkata Ki Tunggul, jika kau mengharap perlindungan dari Ki Bekel, itu akan berarti sia-sia. Ki Bekel tidak akan berani menentangku, ia sudah berada di bawah pengaruhku. Jika demikian aku akan melaporkannya kepada Ki Jagabaya. Bahkan jika perlu Ki Demang, karena Ki Tunggul tahu bahwa Ki Jagabaya adalah seorang yang berpegang teguh pada paugeran Bebrayan sehingga Ki Jagabaya tentu akan bersedia melindungiku, berkata Bibi Kasada. Kau tidak akan mendapat kesempatan, berkata Ki Tunggul. Besok pagi-pagi aku akan pergi ke rumah Ki Jagabaya. Aku sudah tahu rumahnya meskipun agak jauh, berkata Bibi Kasada. Kau tidak akan sempat melakukannya meskipun besok pagi-pagi, karena malam ini aku sudah memutuskan membawamu ke rumahku. Aku sudah terlalu sabar menunggumu. Tetapi aku tidak mau didahului oleh suamimu, berkata Ki Tunggul. Tidak, Bibi Kasada hampir berteriak, kau kira aku apa sehingga kau akan dapat membawaku sekehendakmu sendiri? Aku tidak peduli, berkata orang itu. Sambil memberi isyarat kepada kedua orang pengiringnya, Ki Tunggul itu berkata, aku sudah tidak dapat menahan diri lagi. Kau malam ini harus sudah berada di rumahku. Kau harus berganti pakaian yang pantas sebagai istriku sehingga kecantikanmu akan semakin nyata. Tidak, wajah Bibi Kasada menjadi merah. Namun ketika ia melihat Kasada, maka ia pun mencoba untuk menahan diri. Seperti yang dikatakannya sendiri, ia tidak mau menjadi seorang perempuan yang terasing, karena ia memiliki kemampuan berkelahi. Ia telah berhasil mengatasi kesulitan untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya, sehingga ia tidak ingin merusaknya jika tidak terpaksa sekali. Karena itu, maka ia menyerahkan persoalannya kepada Kasada agar jika Ki Tunggul itu mempergunakan kekerasan, anak muda itu dapat mengatasinya. Kedudukan perempuan di desa kecil ini berbeda dengan kedudukan Warsi di padepokannya atau Iswari di tanah perdikannya, berkata Bibi Kasada itu di dalam hatinya. Sebenarnya lah ketika kedua orang pengikut Ki Tunggul itu mulai bergerak, Kasada berkata, Ki Tunggul. Bibi telah menyatakan sikapnya. Sebaiknya Ki Tunggul juga menghormati haknya. Karena itu, Ki Tunggul jangan memaksa Bibi untuk tunduk kepada kemauan Ki Tunggul. Apalagi menurut kesimpulanku dari pembicaraan Ki Tunggul dan Bibi, sebenarnya lah Bibi tidak akan menjadi seorang istrinya dengan hak sepenuhnya sebagai seorang istri yang wajar. Tetapi Bibi akan menjadi seorang istri yang dibebani oleh pekerjaan yang berat karena Bibi mampu bekerja keras. Karena itu, biarlah Bibi kembali kepada paman tanpa gangguan orang lain. Termasuk Ki Tunggul. Kemarahan Ki Tunggul menjadi semakin menyala di dadanya. Dengan lantang ia berkata, kau anak yang masih berbau kencur. Kau mau apa? Sebaiknya kau bujuk agar bibimu dapat berpikir bening sehingga ia bersedia ikut bersamaku. Kau pun boleh ikut bersamaku dan ibumu sekaligus. Sawahku cukup luas untuk kalian kerjakan menurut kehendakmu. Kasada menggeleng. Katanya, sudahlah, kami sudah cukup memberikan penjelasan. Sekarang aku mohon Ki Tunggul pulang saja agar tidak terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Seorang di antara pengiring Ki Tunggul itu nampaknya tidak sabar lagi. Karena itu maka ia pun maju selangkah mendekati Kasada sambil membentak, jika kau membuka mulutmu lagi, aku akan mengoyaknya. Kasada tidak segera menjawab. Tetapi ia pun telah bangkit berdiri. Tetapi ia melangkah surut ketika pengiring Ki Tunggul itu melangkah maju. Kisanak, berkata Kasada, bukankah kita mempunyai mulut untuk berbicara dan menyelesaikan persoalan kita? Apakah kita perlu mempergunakan kekerasan sehingga di antara kita, orang-orang dewasa saling berkelahi? Bukankah itu akan dapat menjadi bahan tertawaan anak-anak yang masih pantas berkelahi?
Tetapi orang itu tidak menjawab. Tangannya lah yang dengan cepat bergerak menampar wajah Kasada. Tetapi tangan itu ternyata tidak menyentuhnya sama sekali. Hampir tidak masuk akal bahwa tangannya tidak mengenai sasaran, sementara Kasada seakan-akan tidak bergerak sama sekali. Pengiring Ki Tunggul itu termangu-mangu sejenak. Namun agaknya kemarahannya sudah tak terbendung lagi. Bahwa tangannya tidak menyentuh sasarannya telah membuatnya semakin geram. Namun Kasada tidak mau terjadi keributan di dalam rumah itu. Karena itu, maka ia pun berkata, "Ki Sanak, meskipun aku tahu bahwa kau adalah salah seorang pengikut Ki Tunggul yang tentunya dianggap sebagai orang kuat atau bahkan memiliki ilmu yang tinggi, namun aku tidak akan membiarkan kau atas nama orang yang mengupahmu berbuat sewenang-wenang terhadap Bibi. Betapapun lemahnya aku, tetapi aku juga seorang laki-laki. Aku tidak tahu apakah aku mampu melakukan atau tidak. Namun aku akan mencegahmu jika kau akan mengambil Bibi di luar kehendak Bibi itu sendiri. Karena itu, jika kau ingin memaksakan kehendakmu atas nama orang yang mengupahmu, maka kita tentu akan beradu kekerasan. Tetapi sudah tentu tidak di dalam rumah yang sempit ini. Kita akan berkelahi di luar rumah. Meskipun gelap malam telah menyelimuti halaman rumah ini, tetapi kita tidak akan terganggu karenanya." Wajah pengiring Ki Tunggul itu menjadi merah. Kemarahannya telah sampai ke ubun-ubun. Apalagi ketika Ki Tunggul berkata, "Selesaikan anak itu." Kasada tidak menunggu lagi. Ia pun segera bergeser ke pintu, sementara Ki Tunggul telah mengisyaratkan agar kedua pengikutnya mengikutinya. Sejenak kemudian Kasada sudah berdiri di halaman rumah ibunya. Sementara itu kedua orang pengikut Ki Tunggul dan bahkan Ki Tunggul sendiri telah keluar pula. Dalam pada itu terdengar suara Ki Tunggul, "Buatlah anak itu menjadi jera. Ia harus tahu siapa aku dan seberapa besar pengaruhku di sini. Meskipun ia akan berteriak-teriak, jika orang-orang di sekitar rumah ini tahu bahwa aku ada di sini, maka mereka tentu tidak akan berani berbuat apa-apa." Kasada hanya berdiam diri saja mendengar kata-kata Ki Tunggul itu. Namun ia sudah siap menghadapi segala kemungkinan. "Jangan ragu-ragu," berkata Ki Tunggul kemudian. Kedua orang itu pun kemudian telah mendekati Kasada yang melangkah surut justru ke tengah-tengah halaman. "Kau akan menyesal anak muda," geram salah seorang dari kedua orang pengikut Ki Tunggul, "jika kau mampu bertahan untuk hidup, maka kau tentu akan menjadi cacat untuk seumur hidupmu. Tetapi aku akan membiarkan anak yang cacat itu ikut bersama bibinya di rumahku," berkata Ki Tunggul. Kasada masih saja berdiam diri. Namun ia benar-benar telah bersiap. Sejenak kemudian, maka kedua orang itu pun mulai bergerak. Agaknya mereka pun menyadari, melihat sikap Kasada, maka mereka sudah memperhitungkan bahwa anak muda itu bukannya anak muda yang kosong sama sekali. Setidak-tidaknya anak muda itu tentu merasa bahwa ia mampu melawan kedua orang pengikut Ki Tunggul itu. Kasada pun telah bergeser selangkah surut. Namun ia pun kemudian mulai meloncat sambil menggapai salah seorang lawannya untuk memancingnya mulai menyerang. Sebenarnya lah orang itu menghindari tangan Kasada. Namun dengan cepat orang itu telah bergerak untuk menyerang. Dengan demikian, maka perkelahian pun telah dimulai. Meskipun Kasada seorang prajurit dan lebih dari itu ia adalah murid Ki Ajar Paguhan, namun ia tidak merendahkan kemungkinan yang dimiliki oleh kedua orang lawannya. Keduanya tentu orang-orang yang terbiasa melakukan kekerasan. Beberapa saat kemudian, mereka bertiga itu pun bergerak semakin cepat. Kedua orang pengikut Ki Tunggul itu menjadi semakin yakin bahwa anak muda itu memang memiliki kemampuan dalam olah kanuragan. Ki Tunggul memperhatikan perkelahian yang terjadi di halaman rumah itu. Dalam kegelapan ia melihat kedua belah pihak saling menyerang dan menghindar. Namun Ki Tunggul itu mulai menjadi cemas karena kedua orang kepercayaannya itu tidak segera menyelesaikan anak muda itu. Dengan demikian, maka Ki Tunggul pun segera mendekati arena. Ki Tunggul menjadi semakin jelas melihat mereka yang berkelahi itu karena bulan di langit mulai tersembul dari balik dedaunan yang rimbun di halaman itu. Dalam pada itu, ternyata ibu dan bibi Kasada juga keluar dari pintu rumah mereka untuk menyaksikan apakah yang telah terjadi di halaman. Sebenarnya lah perkelahian itu sudah menjadi semakin sengit. Namun dengan demikian, baik Ki Tunggul maupun ibu dan bibi Kasada segera melihat bahwa kemampuan mereka memang kurang seimbang. Beberapa kali Kasada telah mampu mengenai tubuh lawan-lawannya.
Bahkan seorang di antara mereka terdorong beberapa langkah surut. Hampir saja orang itu kehilangan keseimbangannya dan jatuh terlentang. Namun untunglah bahwa ia masih mampu menyelamatkan dirinya. Dalam perkelahian selanjutnya, maka ibu dan bibi Kasada melihat bahwa Kasada benar-benar telah menguasai kedua lawannya. Namun agaknya Kasada tidak ingin membuat keduanya menjadi sangat malu karena kekalahan mereka yang hanya dalam waktu yang terhitung singkat. Sedangkan sebelumnya mereka seakan-akan yakin bahwa mereka akan dapat memperlakukan Kasada sekehendak hati mereka. Karena itu dalam perkelahian selanjutnya, Kasada seakan-akan hanya sekedar melayani saja. Ia memang menunggu sampai kedua orang itu kehabisan tenaga dengan sendirinya karena kelelahan. Namun kedua orang pengikut Ki Tunggul yang merasa selalu terdesak, bahkan beberapa kali telah dikenai serangan Kasada, tidak membiarkan diri mereka kehilangan kepercayaan Ki Tunggul. Ketika keduanya semakin menyadari kemampuan anak muda itu, maka seorang di antara mereka telah memberikan isyarat agar mereka mempergunakan senjata mereka. Dengan demikian, sejenak kemudian, maka kedua orang pengikut Ki Tunggul itu telah menarik golok mereka. Dengan geram seorang di antara mereka berkata, "Kau ternyata tidak tahu bahwa kau masih dikasihani. Betapa kami memberi kesempatan kepadamu untuk melihat kenyataan bahwa kau tidak akan mampu menghalangi kami, tetapi agaknya kau memang keras kepala." Kasada termangu-mangu sejenak. Ternyata kedua orang itu sudah mempergunakan senjata mereka, sehingga perkelahian itu akan menjadi bersungguh-sungguh. Tetapi Kasada tidak membawa senjatanya. Ketika ia melangkah keluar, ia melupakan pedangnya. Meskipun demikian Kasada sama sekali tidak menjadi gentar. Bahkan Kasada berniat menghentikan perlawanan kedua orang itu jika ternyata mereka bersungguh-sungguh. Menurut perhitungan Kasada, keduanya tidak akan terlalu berbahaya baginya meskipun keduanya bersenjata. Namun ternyata ibunya lah yang menjadi cemas. Meskipun ketika ia sempat melihat Kasada bertempur ia mengerti bahwa ilmu anaknya sudah semakin meningkat. Namun menghadapi kedua orang bersenjata itu, ibunya merasa perlu meyakinkan dirinya bahwa Kasada tidak akan mengalami kesulitan. Karena itu, maka ia pun kemudian telah memanggil anaknya dan berkata, "Kasada, ini pedangmu." Kasada berpaling. Ia melihat ibunya telah melemparkan pedangnya kepadanya. Dengan tangkas Kasada menerima pedangnya. Bahkan ketika kedua orang lawannya melangkah maju sambil mengacukan goloknya, Kasada telah menarik pedangnya pula sambil berkata, "Kalianlah yang telah mendahului menarik senjata dari sarungnya. Karena itu jika darah nanti menetes di halaman rumah ini, bukan tanggung jawabku." Tantangan Kasada itu ternyata telah menggetarkan hati kedua orang itu. Anak itu ternyata berbeda dengan orang-orang Bayat yang pernah diperlakukan dengan kasar oleh mereka berdua. Anak itu dengan tatapan mata yang tajam memandang keduanya berganti-ganti, sementara ujung pedangnya dengan mantap terjulur lurus ke depan. Namun sebelum mereka mulai menggerakkan senjata mereka, Ki Tunggul berkata hampir berteriak, "Hentikan kebodohan kalian berdua. Apakah mata kalian tidak melihat siapakah lawan mereka?" Kedua orang pengiring Ki Tunggul itu termangu-mangu. Namun Ki Tunggul yang melihat pedang Kasada kemudian melangkah maju sambil berkata, "Anak ini tentu seorang prajurit." Kedua orang kepercayaan Ki Tunggul itu menjadi tegang. Namun ibu dan bibi Kasada pun terkejut mendengar tebakan Ki Tunggul yang tepat itu. Sementara itu Kasada sendiri juga menjadi heran. Karena itu maka ia pun telah bertanya, "Dari mana Ki Tunggul tahu?" "Aku pernah menjadi prajurit," jawab Ki Tunggul, "tetapi aku tidak merasa betah karena aku merasa seperti ditelikung oleh paugeran-paugeran yang tidak masuk akal. Selebihnya aku telah membentuk diriku sendiri. Jangan terlalu cepat menepuk dada. Aku sama sekali tidak gentar menghadapi seorang prajurit. Apalagi dengan demikian aku tahu bahwa kau telah membual di hadapanku. Aku tidak senang sama sekali terhadap sikapmu itu, sehingga karena itu, maka aku akan menentukan apa yang akan aku lakukan atasmu. Aku harus membungkam mulutmu bukan hanya untuk sesaat, tetapi untuk selama-lamanya agar apa yang aku lakukan ini tidak berbekas. Kemudian aku akan membawa bibi dan ibumu bersamaku sekarang." Kasada termangu-mangu sejenak. Ketika ia melihat wajah Ki Tunggul, ia pun tahu bahwa Ki Tunggul tentu memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ternyata ibu dan bibinya pun melihat pancaran wajah Ki Tunggul itu, sehingga di luar sadarnya ibu dan bibinya bergeser mendekatinya. "Kasada," bisik ibunya, "pandanglah bulan itu. Hisap getaran inti sinarnya dengan seluruh permukaan kulitmu.
Kekuatan yang terpancar daripadanya akan menyusup ke lubang-lubang kulitmu sehingga getarannya akan membuat kemampuan dan ilmumu mekar di dalam dirimu, termasuk tenaga dalammu. Kasada mengerutkan keningnya. Ia memang menengadahkan wajahnya memandang bulan di langit. Meskipun belum bulat, tetapi bulan itu memancarkan sinarnya yang keemasan menyiram tubuh Kasada. Tetapi Kasada sama sekali tidak tertarik kepada sinar bulan untuk memekarkan kemampuan dan ilmunya, karena gurunya tidak mengajarinya demikian. Namun Kasada tidak mau mengecewakan ibunya. Beberapa saat ia memandang bulan itu, kemudian mengangkat pedangnya tinggi. Namun di dalam hati ia berkata, jika aku dipengaruhi oleh sinar bulan, maka di siang hari atau di saat-saat bulan tidak bersinar, aku merasa bahwa kemampuanku dan ilmuku akan menyusut. Tetapi apa yang dilakukan oleh Kasada itu ternyata telah menarik perhatian Ki Tunggul. Katanya, kau termasuk salah seorang pemuja bulan dan mendapat kekuatan daripadanya? Persetan, kau kira aku menjadi gentar karenanya. Pengaruh sinar bulan itu tidak akan menggetarkan selembar rambutku. Apalagi jantungku. Kasada tidak menjawab. Tetapi ia mulai melangkah maju mendekati Ki Tunggul sambil menggerakkan ujung pedangnya. Ki Tunggul pun kemudian telah menarik senjatanya pula. Sebuah luk yang panjang. Pada tangkainya terdapat ukiran yang dihias dengan rambut yang Kasada mengira rambut itu tentu rambut manusia. Sebagaimana sering dilihat sebelumnya, bahwa rambut manusia memberikan kebanggaan tersendiri kepada pemiliknya. Apalagi rambut orang yang telah dibunuhnya dalam persoalan apapun. Marilah anak muda, berkata Ki Tunggul, kita akan bertempur seorang lawan seorang. Jangan menyesal bahwa di padukuhan kecil ini kau bertemu dengan seseorang yang memiliki kemampuan melampaui senapatimu sekalipun. Kasada menarik nafas dalam-dalam. Tetapi ia tidak dapat mengelak. Ki Tunggul yang memiliki pengaruh yang besar itu agaknya memang seorang yang tidak mau dikecewakan. Ia dapat berbuat apa saja untuk mencapai maksudnya tanpa menghiraukan kepentingan orang lain. Namun Kasada pun menyadari bahwa Ki Tunggul itu tentu seorang yang berilmu tinggi. Ia mengerti juga bahwa ada kekuatan yang bersumber dari siraman cahaya bulan. Demikianlah keduanya pun telah berhadapan. Ki Tunggul mulai menggerakkan luuknya yang kehitam-hitaman. Pamornya nampak berkilat memantulkan cahaya bulan sementara itu Kasada menggenggam sebilah pedang yang tajamnya bagaikan membelah cahaya bulan itu. Sejenak kemudian, luuk Ki Tunggul itu pun mulai terayun. Namun Kasada yang ingin menjajaginya telah menyentuh luuk itu dengan pedangnya. Satu benturan kecil telah terjadi. Tetapi dengan benturan itu keduanya masih belum dapat menduga kekuatan dan kemampuan mereka masing-masing. Karena itu, maka keduanya masih harus tetap berhati-hati. Masing-masing masih belum tahu pasti, sampai di manakah tataran kekuatan lawannya. Terutama Kasada yang masih belum melihat sama sekali, apa yang dapat dilakukan oleh Ki Tunggul, sementara Ki Tunggul telah melihat bagaimana ia mampu mengalahkan para pengawalnya. Dengan demikian, maka Kasada masih saja berusaha untuk dapat membentur ayunan senjata lawannya. Ketika sekali-sekali benturan yang keras terjadi, maka Kasada pun mengetahui bahwa lawannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Demikianlah, sejenak kemudian, pertempuran antara Kasada dan Ki Tunggul itu menjadi semakin cepat. Keduanya telah meningkatkan kemampuan mereka pula. Bahkan semakin lama semakin tinggi. Luuk Ki Tunggul pun berputaran semakin cepat. Ayunannya pun menjadi semakin kuat. Beberapa kali Kasada memang harus meloncat surut untuk menghindari sambaran luuk Ki Tunggul itu. Tetapi pedang Kasada pun tidak pula kalah garangnya. Pedang itu bagaikan terbang menyambar-nyambar. Pantulan kilatan cahaya bulan kadang-kadang memang membuat jantung Ki Tunggul berdebaran apalagi setelah ia menduga bahwa Kasada termasuk salah seorang pemuja bulan yang mengisap sinarnya dengan lubang-lubang kulitnya untuk meningkatkan kemampuannya. Iblis kecil ini ternyata keras kepala, berkata Ki Tunggul di dalam hatinya, tetapi ia harus benar-benar dihancurkan agar tidak ada lagi tuntutan karena aku telah berani melawan seorang prajurit. Meskipun prajurit itu tidak sedang bertugas, tetapi prajurit muda itu dapat menyatakan bahwa ia sedang melindungi seseorang, apalagi orang itu adalah bibinya. Karena itu, maka setelah mereka bertempur beberapa saat, Ki Tunggul menjadi tidak sabar lagi. Ia pun telah mengerahkan kemampuannya sampai ke puncak. Kasada memang terdesak untuk beberapa saat. Ibunya sempat menjadi cemas melihat keadaannya. Meskipun ia sendiri akan dapat menyelesaikan Ki Tunggul,
tetapi itu akan dapat merusak suasana hidupnya sehari-hari. Apakah aku harus menyelesaikan persoalan ini sebagaimana pernah aku lakukan? Pertanyaan itu mulai timbul di dalam hati Ibu Kasada itu. Namun hatinya menjadi sedikit tenang, ketika ia melihat anaknya menjadi mapan lagi. Kasada tidak lagi nampak terdesak setelah ia pun meningkatkan kemampuannya pula. Pedangnya berputar secepat Lu Ki Tunggul. Ki Tunggul sempat mengumpat di dalam hati. Anak muda itu ternyata tidak segera dapat ditundukkan. Menurut perhitungannya, sebagaimana dikenalnya, kemampuan para prajurit tidak akan dapat memanjat sampai ke tingkat kemampuan anak muda itu. Karena itu, maka Ki Tunggul itu pun menjadi semakin yakin, bahwa Kasada adalah seorang yang bukan saja memiliki kemampuan seorang prajurit, tetapi juga pernah berguru kepada seseorang yang ternyata pemuja bulan. Karena itu, maka dalam siraman sinar bulan, maka kemampuannya telah menjadi semakin berkembang. Ki Tunggul itu pun kemudian berusaha untuk mendesak Kasada agar anak muda itu lepas dari pengaruh sinar bulan dan bertempur di bawah bayangan pepohonan. Namun ternyata bahwa Ki Tunggul tidak mampu melakukannya. Ternyata Kasada cukup terampil menanggapi usaha Ki Tunggul itu. Jika serangan Ki Tunggul itu datang memburu, maka dengan tangkasnya Kasada meloncat berputaran. Namun Ki Tunggul itu tidak pernah dapat mendesak Kasada sehingga tenggelam dalam bayangan pepohonan yang rimbun di halaman rumah itu. Setiap kali Kasada sempat menembus desakan lawannya dan kembali berdiri di terangnya sinar bulan yang kekuningan. Sehingga dengan demikian, maka Ki Tunggul pun menjadi semakin yakin, bahwa Kasada adalah seorang di antara mereka yang berusaha menyerap cahaya bulan untuk meningkatkan kemampuan mereka dalam olah kanuragan. Kasada pun ternyata mengerti juga usaha lawannya. Justru karena itu, maka Kasada setiap kali selalu berusaha untuk berada di cerahnya sinar bulan yang bergerak semakin tinggi. Anak iblis, geram Ki Tunggul itu di luar sadarnya. Kau kira bulan itu akan dapat menolongmu? Kasada tidak menjawab, tetapi ia menjadi semakin yakin, bahwa lawannya menyangka ia termasuk seorang yang bergantung pada cahaya bulan. Justru karena itu, maka Kasada semakin keras berusaha agar ia nampak selalu berusaha berada di bawah cahaya bulan sehingga pada suatu saat ia akan menunjukkan bahwa bulan itu sama sekali tidak mempengaruhinya. Jika ibu menjadi kecewa, aku akan menjelaskan, berkata Kasada kepada diri sendiri. Demikianlah pertempuran itu semakin lama menjadi semakin sengit. Ki Tunggul masih saja berusaha mendesak lawannya, tetapi Kasada justru tetap berusaha bertahan di bawah sinar bulan yang semakin lama seakan-akan menjadi semakin cerah. Namun sebenarnya lah bahwa kemampuan Ki Tunggul memang tidak dapat untuk mengatasi kemampuan Kasada. Beberapa kali Ki Tunggul lah yang justru terdesak. Sehingga Ki Tunggul itu pun mencoba untuk berganti cara. Ia tidak lagi berusaha mendesak Kasada, tetapi ia justru mencoba memancing agar Kasada memburunya ke kegelapan oleh bayangan dedaunan. Mula-mula Kasada masih mencoba untuk tidak terpancing memasuki bayangan dedaunan. Namun akhirnya ia menjadi jemu untuk selalu menghindari bayangan pepohonan. Justru karena itu, maka ketika Ki Tunggul itu terdesak dan dengan serta-merta meloncat ke bawah lindungan dedaunan, maka Kasada pun telah memburunya. Dalam pada itu, demikian tubuh Kasada lepas dari cahaya bulan maka dengan serta-merta Ki Tunggul meloncat menyerangnya sambil berteriak nyaring, "Tengadahkan wajahmu kepada bulan yang kau sembah itu. Mintalah pertolongannya agar kau mampu menyelamatkan dirimu." Namun Ki Tunggul itu terkejut. Serangannya sama sekali tidak menyentuh sasarannya. Ketika luuknya terjulur lurus mengarah kepada Kasada, maka Kasada pun dengan tangkasnya telah menangkis serangan itu. Dengan kuatnya Kasada memukul luuk itu ke samping. Demikian kerasnya, sehingga hampir saja luuk itu terlepas dari tangannya. Namun selagi ia berusaha mempertahankan luuk itu, maka dengan kecepatan melampaui kesadaran Ki Tunggul, pedang Kasada bergerak terayun mendatar. Bersambung ke episode 191. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.